Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah guys, kami akan membahas tentang komunikasi etnis di mata kuliah komunikasi antar budaya. Perkenalkan, nama saya Rafif Kabil Mulyana. Saya Saiful Setiawan. Saya Diki Mopatundro. Kami akan membahas tentang komunikasi etnis. Jadi komunikasi etnis itu adalah komunikasi antar etnis. Nah, etnis misalnya etnis Sinjai, etnis Bulukumba, dan etnis Minang itu semuanya berbeda guys. Contoh, saya itu lebih dominasi, ya pasti lebih jauh lah gapnya antara Sulawesi, logat-logat Sulawesi dan logat Sumatera. Mungkin Saiful sama Diki tidak terlalu jauh dengan logatnya guys. Jadi bagaimana itu di Bulukumba Diki? Logat-logatnya apa bedanya sama Makassar? Kalau di Bulukumba kan dia itu menggunakan bahasa Makassar, tetapi kan bahasa Makassar ini ada banyak bagian, ada banyak bagiannya. Bagi-bagi, contoh ada Makassar bagian Takalar, jadi Ponto, juga ada di Bulukumba yang dibilang bahasa Konjo. Bahasa Konjo. Iya, bahasa Konjo tipis-tipis lah dari bahasa Makassar. Logatnya itu agak merata, tidak bernada begitu. Oke, datar ji. Iya, Contoh. Kalau di Makassar toh, komai kok. Ya. Kalau Makassar misal, Kemah itu. Iya. Kalau di Bulukumba itu, terutama di orang-orang Kajang, tapi ini katanya berbeda ya, tapi sama maknanya. Lampantere kok, begitu ji. Oh, Kayak itu juga bedanya. rata lah, tidak ada nada. Kosakata juga beda di. Iya. Terus kalau Sinjai, kenapa beda Bugis Sinjai sama Bugis biasanya? Kalau Bugis Sinjai itu lebih ke ada penambahan kata. Terus itu di Bugis lain kayak Bone itu lebih ke logat yang berbeda sama Bugis Sinjai. Sedangkan Sinjai itu lebih ke penambahan kata sih. Penambahan kata. Iya. Contoh. Contohnya itu kayak di mana lo? Mirip lah sama Lo, ini. gue. Jaksel lah. Sebalik Jaksel di Sulawesi. Penambahan kata kayak di mana kalau apa lagi di? Do itu. Do itu ini Bulukumba. Oh, Bulukumba. Iya, Bulukumba dia. Kalau do. Sedangkan Sinjai itu lo. Apalagi misalnya tuh kayak gimana itu kehidupan di Sinjai itu kayak apa yang kasih beda dengan kabupaten lain? Apa itu mata pencariannya kah? Enggak, begini. Sosialnya. Di Sinjai kota itu lebih beda juga ini bahasanya. Beda. Iya, di Sinjai kota. Sama di kampungmu? Iya, beda. Apa bedanya? Kalau di kampungku itu lebih agak kental sedikit lah. Sudah kental. Bahasa Bugisnya. Oh, hampir sama ji kayak Bone ke situ. Iya. Lebih kental didengar logatnya kalau di kampungku, sedangkan di Bugis Sinjai itu ada di bahasa Indonesianya sedikit. Oh, apa bedanya itu saya membayangkan. Oh, di Indonesia sedikit kampungmu. Enggak, di Sinjai Di kota. Sinjai kota, Nasam kalau di kota iya. Terus kau apa bedanya Konjo itu sama Makassar itu kan kentara dari itunya. Tapi mungkin di Bulukumba semuanya kan pakai begitu bahasa Tidak. Konjo. Enggak ji. Kan ini kalau dibahas sejarahnya Bulukumba panjang, karena Bulukumba itu dulu daerah perebutan wilayah, perebutan gunung. Itu artinya Bulukumba kan bulu gunung. Perebutan antara suku Makassar dan suku Bugis. Jadi di Bulukumba itu ada dua, ada orang Bugis, ada orang Makassar, suku Makassar asli. Nah, di kampungku saya itu suku Makassar, tapi di kota suku Bugis. Beda. Ya, beda, suku Bugis. Jadi ada dua bagian kalau di Bulukumba. Tapi rata-rata bahasanya bahasa Konjo ji satu kabupaten. Iya. Biar juga dia orang pesisir pantai sampai Selayar itu bahasa Konjo. Iya. Tapi kalau di kota itu agak-agak. Kalau kota itu Bugis, dia pakai bahasa Bugis sehari-hari. Lalu aku tanya saya ini. Jadi jangan dulu Bugis to. Bugis Ada saja. Indonesianya kalau di kota. Logatnya Bugis. Kalau bahasa misalnya pakai juga. Kayak ada teman itu Nur Hikmah itu, kenapa beda sama kau?
Iya. Beda itu. Nabila juga beda. Mungkin menyesuaikan dengan di sini kan. Enggak, biasa kan setiap beda. kampung-kampung itu biasa ada satu kabupaten ya, cuman itu di kampungnya bahasa beda, bahasanya juga. Contoh saya di Minangkabau saja itu setiap bergeser ku sedikit beda lagi logatnya. Contoh saya tuh bahasa Padangku itu kayak bahasa di Kota Padang ini. Kama seang ma. Arti itu kayak mau ke kemana kah? Kalau Kamasyang itu kayak di Bugis Kamasya. Enggak, beda. Kama seang ma. Kama itu kemana? Oh, kemana? C itu tambahan. Kayak, kemana aja lo gitu. Kalau di kampungku itu Kamang ro. Cuman kamanya sama. Ang itu lo, kayak kau gitu ya. Kamang ro gitu ya. Jadi cara Melayu di Agak Melayu. Orang Minang itu katanya itu Melayu tua lah, tapi saya tidak terlalu tahu sejarah awalnya etnisnya itu. Nah, mau tanya saya ini. Iya, kalau di Padang Pekanbaru kayaknya, Mas. Sebenarnya etnis Minang itu banyak mendiami di beberapa wilayah di Indonesia. Tapi asal kami itu adalah di Sumatera Barat. Sumatera Barat ibu kotanya Padang. Kadang orang keliru, guys. Jadi Padang itu sebuah kabupaten kayak Makassar lah. Sampai di Jakarta juga orang bilang ya, padahal dia orang Bone. Di mana aku tinggal di Makassar. Supaya orang lebih mengerti lah. Kalau di Bone mana itu? karena nama yang ditahu orang luar itu Makassar. Makassar di. Saya juga itu tempatnya di Sumatera Barat, bukan Kota Padang, namanya Pasaman. Kampungnya Tuanku Imam Bonjol. Oh, Pasaman namanya. Tanya. Kabupatennya. Kayak kau lah Sinjai. Oh. Tapi saya tinggal di Kota Lubuk Sikaping namanya. Ibu kota Pasaman itu, Kabupaten Pasaman itu. Jadi beda. Setiap geser tuh Bukit Tinggi itu kayak mana sayang mah. Hampir bersama kayak Bukit Tinggi. Bukit Tinggi itu pasti kita tahu lah kampungnya Muhammad Hatta itu. Muhammad Hatta. Muhammad Yamin juga kampungnya di sana Bukit Tinggi, di Agam. Kalau Padang itu Minangnya agak-agak kasar. Kasar sekali kayak pacari-cari. Oh, berarti pacari-cari. Sering kata-kata kotor. Namanya kota lah, kota pasti begitu. Makassar juga pasti etnis begitu. Tapi kalau di sana apa namanya? Lebih ke tambahan kata juga atau bagaimana? Atau Tambahan sama katanya ada pasti. Itu kata imbonnya kayak ndak ada gay doro. Ndak ada gay itu kayak tapi itu bahasanya sama Ji. beda-beda penggunaan katanya. Kalau kau misalnya di Sinjai lo, tuh. Kalau saya itu do. Kalau ndak doro. Ndak ada gay doro. Doro dua lagi tambahan katanya. Tapi bahasa Minangnya kayak aslinya ini bahasa Minangnya kayak ndak ada bagai itu do. Terus di kampungmu beda lagi tuh. Beda lagi. Di Sawah Lunto beda lagi. Di Payakumbuh kayak mah. Kayak bunyi-bunyi. Itu kayak begitu semua di kampung. Beda-beda. Tapi kenapa saya ini bisa melebur ke Sulawesi dari yang itu bahasa-bahasaku itu karena Kenapa cepat beradaptasi di sini? itu saya alhamdulillah tuh nggak tahu kenapa gampang aja beradaptasi dengan bahasa karena saya tuh selalu tertarik dengan hal-hal baru. Awal-awal sih ini kesulitan sekali pakai bahasa Indonesia lo gue. Tapi dengar tuh bahasa Makassar begini. Saya tiru Jimmy, saya tiru itu. Lo Kentara tuh waktu awal saya kesini tuh dengan agak action orang sana kan agak keras bisa Batak, Minang itu agak lantang dia bicara. Cocok sama Sulawesi juga bicara lantang-lantang, to the point. Kalau etnis Jawa mungkin agak beda, etnis Jawa mungkin agak mendayu lah. Kalau Sumatera sama Sulawesi kayaknya ada latar belakang sejarah yang sama kayaknya karena bahasanya tuh. Contoh pertukaran budaya itu ada onde-onde. Onde-onde itu di Padang ada onde-onde juga. di sini juga ada onde-onde. Onde-onde yang hijau itu tuh. Iya. Hijau itu pakai kelapa tuh. Apalagi itu. Jalan kote juga ada di sana, tapi bukannya jalan kote. Apa namanya? Pastel. Beda lagi kalau di sini pastel. Cocok di jalan kote, saudara. Beda lagi di sini. Di sini ada juga pastel. Apa namanya? Lupa kan di mana.
mirip di dengan jalan kote juga. Nah, Ya. terus Pastel. Bukan Panada, itu yang panada. oh panada. panada di sini kan roti itu toh. Ya, Tapi Iya, kami kalau di sana ada panada. Pastel, ada. itu pastel. ada pastel Ji. Itu sama yang beda dengan jalan kote. Jalan kote itu khasnya memang di sini. Namanya jalan kote, tapi bentuknya di sana sama Ji. Sama Ji, Sama, cuma Ji. menunya beda. Kami bilang pastel. Barongko. Kami bilang lapek Bugis. Karena mungkin zaman dulu orang Bugis yang bawa ke sana. Jadi kami bilang lapek Bugis. Lapeknya orang Bugis, makanannya orang Bugis begitu. Kami bilang gitu. Mungkin orang Bugis bawa makanan ke sana toh. Iya. Baru dikenalkan ke kami. Ya, itu kami itu Kalau begini apa lagi namanya? Yang dua itu kato? Apakah? Kak. Udah suatu aja kok. tadi kok. Oh, masalahnya SD Lupa jadi saya, lupa. saya juga SD jadi pelajari. Bahasa Lontara. SMP, Tapi masih bisa aku baca sekarang. bisa kalau ada hurufnya juga bahasa Indonesia di bawah. Sama kayak baca Al-Qur'an yang Latinnya. Aduh. Ada itu Lontara itu punya lagi. Lontara itu berarti juga orang Bugis sama orang Makassar bisa dibaca. Apa? Orang Makassar gitu yang bahasa Lontara. Karena bahasa Makassar itu lontaranya. Bugis apa? Hurufnya. Sama hurufnya tapi beda bacanya. Bisa jadi. Karena itu lontara itu didapat di bebatuan. Iya. Ada di huruf di bebatuan. Dua huruf. Menurut sejarah, Ah. sejarah ada itu di batu ada tulisan lontara yang dijadikan di bahasa daerah dulu. Itu yang dipakai berkomunikasi bahasa lontara. Lontara. Sejarah kurang lebih itulah sejarah singkatnya. Apalagi ya itu saya awalnya mengira tuh kayak mungkin orang Bugis tok saja ini lontaranya beda lagi, Makassar juga lontaranya beda lagi. Saya kira begitu, ternyata sama. Kalau di Padang itu lebih ke arah gundul. Kitab Gundul. Ada kitab gundul, ada lagi Minang yang klasik tapi kami sudah tidak pelajari. Itu tulisannya hampir-hampir kayak lontara, cuman satu garis-garis saja. Garis-garis juga. Garis-garis Pakai juga. titik. Pakai titik, tapi kami tidak pelajari. Tapi dulu nama bukunya BAM, Budaya Alam Minangkabau. Jadi di sana tuh membahas tentang filosofi orang Minang. Makanya saya tahu sekarang. Rata-rata itu teman-temanku yang di Minangkabau itu yang pernah bersekolah di Sumatera Barat. Mereka rata-rata tahu semua lah. Ada 4 kata di Minangkabau itu kalau mau bicara. Kata mendaki, kata penurun, kata melereng, kata mendatar. Kata mendaki itu bicara lebih tua. Ke orang tua, paman kita, kakek kita, pokoknya lebih tua lah. Kata menurun yang lebih muda. Ada juga tata cara kita bahasa tuh ngomong lebih muda ke adik kita, ponakan kita. Kan lu menurun maksudnya bagaimana? Kata menurun. Menurun ada nada. Kata Katanya. untuk bicara, betul. Cara kita bicara itu sama yang lebih menurun, lebih muda. Oh. Kata menurun, kata mendaki, lebih tinggi. Mm-mm. Kata melereng, Apa itu? melereng. Maksudnya Datar. sama sepupu. Oh. Sama sepupu kan kadang biasanya umur enggak terlalu jauh Ji. Iya. Sama ya pokoknya sepupu-sepupuan lah. Saudara mungkin enggak terlalu jauh. Ada namanya kata mendatar. Kayak kita Makassar sebelumnya. Oh, enggak pernah. Enggak pernah. Saya baru pertama kali coba coto itu di Makassar. Baru landing, om saya langsung ngajak pergi makan coto. Waktu itu kebetulan lebaran haji. Nah, jadi kalau bahasa enggak ada. Nggak ada. Pokoknya makan makanan Sulawesi itu saya nggak kenal sebelum saya masuk sini. Oh, berarti enggak ada masalah. Nggak. Kecuali yang jajan-jajanan kecil kayak onde-onde dan segala macam saya kenal itu. Jadi kesimpulannya etnis itu apa? Jadi etnis itu menurut saya ya itu yang seperti kita bicarakan tadi, Diki dengan latar belakang konjonya yang beda. Saya yang Minangkabaunya kental, akan adat istiadat dan segala macam. Kau juga Bugisnya yang Bugis Sinjai mungkin spesifik lagi, Bugis Bone lebih spesifik lagi. Pasti ada Tapi perbedaan. ya, belum lagi itu kita beda-beda tapi mempersatukan bahasa itu ya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia atau bahasa yang telah diasimilasi atau campur dengan bahasa daerah yang bisa dimengerti lah sesama. Jadi gitu guys, komunikasi etnis itu
bisa mempersatukan beberapa etnis di sekitar kita, walaupun berbeda budaya tetapi tetap satu. tidak kompak lagi. Tapi kami tetap kompak satu hati. Oke guys, hanya itu video kami. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cut. Jam.